Ya, Ibu mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, walaupun puasa-puasa boleh lemes ya belajarnya. Nanti kita sharing-sharing asik aja biar gak lemes puasanya, oke? Ya, jadi Ibu mulai share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Masih proses, Bu. Oh iya, masih proses ya, sebentar. Sambil menunggu prosesnya, udah absen semua? Sudah absen ya. Oke. Selek ya. Ya, sudah terlihat ya. Kita mulai. Ya, jadi anak-anak pada pembelajaran atau pada pagi yang cerah hari ini, kita akan belajar mengenai program linier. Nah, untuk pada pembelajaran kali ini, untuk kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan program linier dua variabel dengan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah konstekstual. Di mana nanti kita akan belajar mengenai menjelaskan pengertian program linier dua variabel, menjelaskan sistem pertidaksamaan linier dua variabel, menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, dan juga penerapan program linier dua variabel dalam penyelesaian masalah. Lalu untuk KD 4.2-nya yaitu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu menentukan penyelesaian PTLDV dengan metode uji titik dan melihat tanda ketidaksamaan dengan tepat. Lalu yang kedua, menyusun PTLDV dari suatu daerah penyelesaian dengan tepat. Yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel dengan metode uji titik atau melihat tanda ketidaksamaan. Lalu yang keempat, itu membuat model matematika dari suatu permasalahan dan menentukan nilai optimum. Nah, anak-anak, untuk topik pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 3, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel, lalu sistem pertidaksamaan linier dua variabel, dan fungsi linier. Nah, yang pertama, topik pembahasan kita yang pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar sebelum kegiatan atau sebelum pembelajaran pada hari ini? Ada yang bisa? Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, mungkin bingung Bu, apa itu ya, masih asing gitu. Nah, di sini Ibu punya kata-kata yang terpisah. Jadi harus kalian urutkan untuk
menjadi sebuah pengertian yang benar dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kira-kira apa? Itu ada kata yang memuat, ada kata pertidaksamaan, dan setiap sampai berderajat 1. Kira-kira urutan yang tepat apa dulu? Yang pertama, pengertian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Halo, tidak tidur kan ini semua? Tidak, Ibu. Oke. Ayo kameranya dinyalakan atau kalau ada halangan bisa izin di kolom ya. Kenapa kok tidak menyalakan kameranya? Nah, kira-kira apa terlebih dahulu ini pengertiannya? Ada yang tahu? Persamaan linear dua variabel adalah yang pertama yaitu pertidaksamaan. Kira-kira setelah pertidaksamaan apa? Itu ada clue-cluenya di atas. Bisa dilihat. Yang memuat, Bu. Yang memuat apa benar? Oke, betul. Terus apa lagi? Setelah yang memuat, pertidaksamaan yang memuat. Memuat apa? Dua buah variabel. Dua buah variabel, betul. Lalu? Dan setiap. Betul. Tinggal dua lagi. Variabel. Dan setiap variabel, oke, pintar. Jadi tinggal derajat Berderajat 1. Oke. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah pertidaksamaan yang memuat dua buah variabel dan setiap variabel tersebut berderajat 1. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk umum pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah X plus Y. Bentar. Ya, AX plus BY lebih besar dari T. Lalu AX plus BY kurang dari T. AX plus BY lebih dari sama dengan T. AX plus BY kurang dari sama dengan T. Dengan A, B, dan juga C ini adalah anggota bilangan real. Jadi bentuk umum pertidaksamaan linear variabel ya tidak lain dan tidak bukan adalah 4 ini. Gitu. Jadi di antara bentuk umumnya itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita disuruh menganalisis apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel atau bukan, kita tinggal mengingat, oh bentuk umumnya tadi ada AX plus BY lebih dari B. Gitu. Itu ya. Nah, daerah himpunan penyelesaian suatu PTLDV atau pertidaksamaan linear variabel itu dapat dicari dengan menggunakan dua metode. Kira-kira metode apa saja? Metode langsung. Ada dua metode. Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk selanjutnya? Yang kedua, metode apa? Kalau tidak tahu bisa bilang tidak tahu, Ibu. Metode eliminasi, bukan, Bu. Kurang tepat. Untuk metode eliminasi itu nanti akan ada di dalamnya, di dalam cara penyelesaiannya. Tapi untuk daerah himpunan penyelesaian suatu PTLDV itu bisa dicari pakai dua cara, yaitu pakai metode uji titik dan juga melihat tanda ketidaksamaan. Nah, apa sih metode uji titik itu? Langkah-langkahnya gimana? Melihat tanda ketidaksamaan itu juga langkah-langkahnya gimana? Kita cari tahu deh. Yuk, metode uji titik. Nah, ikut langkah-langkahnya. Misalkan ada PTLDV AX plus BY kurang dari sama dengan D. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar grafik garis. Ini bisa kalau misalkan sekarang bisa pakai aplikasi GeoGebra ya, atau digambar manual juga boleh. Jadi pertama itu adalah gambar dulu.
Lalu kita lakukan uji titik. Nah, untuk melakukan uji titik, yang pertama kita ambil suatu titik sembarang. Misalkan X1, Y1 yang terletak pada garis AX plus BY sama dengan Y. Kemudian disubstitusikan. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan Y itu bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat X1, Y1. Dengan batas garisnya itu adalah AX plus BY sama dengan Y. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua, apabila pertidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan Y bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat X1, Y1 dengan batas garis X plus Y sama dengan Y. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa langsung ke contoh soal saja ya. Lalu yang kedua yaitu melihat tanda ketidaksamaan. Langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan koefisien X dari PTLDV ini positif. Jadi kalau negatif tidak positif itu kita harus mengkalikan PTLDV ini dengan -1. Lalu yang kedua, jika koefisien X dari PTLDV sudah positif, perhatikan tanda ketaksamaannya. Jika tanda ketaksamaannya kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis pembatas. Oke, kalau tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Lalu jika tanda ketaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu terletak di kanan garis. Itu ya. Ingat-ingat. Oke, lalu kita melangkah ke apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Loh, apa beda ya? Tadi kan sudah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang ini itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita sebentar, kayaknya PPT-nya ada yang keselingset. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita urutkan seperti tadi. Nah, itu ada kata-kata pertidaksamaan, gabungan dari, dua atau lebih, dua variabel. Lah, kira-kira pengertian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu apa? Yang pertama, kira-kira apa? Ada 2, 3, 4, 5 kata. Yang pertama pasti pertidaksamaan apa iya apa tidak? Ayo, kira-kira yang pertama apa? Pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan kata Putri ya. Kita coba apakah benar? Kalau benar dapat 2 juta ini. Kita coba ya. Ternyata awalnya adalah gabungan dari. Karena ini sistem ya, pasti ada 2, tidak hanya 1. Kalau tadi kan pertidaksamaan 1 aja, tapi kalau sistem harus lebih dari 1. Jadi gabungan dari, kira apa selanjutnya? 2. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan, Hafid. Kata Hafid pertidaksamaan, ternyata yang benar adalah 2 atau lebih. Jadi gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan gitu ya. Gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa ini? Linier dua variabel. Oke, sudah mulai paham semua ya, linier dua variabel. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau pengertian dari pertidaksamaan tadi sudah ada di atas tadi ya, ini sistemnya, jadi gabungan. Jadi ada 2 atau lebih
ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, sini pasangan nilai X, Y yang memenuhi sistem ketidaksamaan linier dua variabel berupa daerah pada bidang koordinat yang memenuhi semua ketidaksamaan linier penyusunnya. Di sini daerah koordinat tersebut dinamakan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier. Jadi nanti kan kita akan memasukkan atau menggunakan rumus-rumus ini ke dalam masalah-masalah kontekstual. Nah, otomatis nanti kita akan mencari daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian dari ketidaksamaan ini biasanya ditandai dengan arsiran. Untuk langkah-langkah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier dua variabel, ada 5 langkah. Kira-kira yang pertama apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Oke, kita jelaskan. Jadi yang pertama adalah langkah pertama menentukan model matematika. Tentunya mungkin kalian sudah pernah pelajari ya bagaimana model matematika itu seperti apa. Yang kedua menentukan daerah penyelesaian dengan metode grafik. Jadi kita cari daerah penyelesaian dengan menggambar grafiknya seperti itu. Setelah kita temukan model matematikanya. Lalu yang ketiga melakukan uji titik pojok. Selanjutnya menentukan nilai optimum pada fungsi objektif. Lalu menggunakan garis politik. Terkait langkah-langkah ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan ini ya, soalnya seperti apa. Nah, kita ke contoh soal. Sebentar ya, untuk jadi untuk sepertinya contoh soal yang pertama terselip ya. Jadi untuk contoh soal persamaan linier belum dijelaskan ya. Untuk contoh soal persamaan linier. Nah, itu kan daerah penyelesaian dari 3x min 2y kurang dari 12. Di sini pertama kita rubah menjadi persamaan. Ini kan pertidaksamaan ya, kita rubah menjadi persamaan. Lalu koordinat titik potong terhadap sumbu x, di mana nanti y-nya kita sama dengan 0. Jadi seperti sebentar ya. Nah, jadi untuk y-nya kita ganti menjadi 0. Seperti itu ya. Tetap dengan ketidaksamaan atau persamaan karena sudah kita rubah yang tadi itu. Nah, kita turunkan 3x min 2 kali 0 sama dengan 12. Jadi 3x min 0 sama dengan 12. Nah, 3x sama dengan 12. Untuk x-nya sama dengan 12 dibagi 3 atau sama dengan 4. Sehingga kita temukan untuk koordinat titik potong terhadap sumbu x-nya itu 4,0. Lalu untuk koordinat titik yang kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu y, di sini adalah x-nya sama dengan 0. Jadi sama seperti langkah yang tadi ya, x-nya kita ganti menjadi 0, tadi kan y-nya, sekarang x-nya, karena di sini terhadap sumbu y, jadi x-nya sama dengan 0, seperti itu ya. 3x, ini tadi seharusnya 3x min 2y sama dengan 12, karena x-nya diganti jadi 0, jadi 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 12, hasilnya yaitu 0 min 2y sama dengan 12. Nah, min 2y sama dengan 12, maka y-nya adalah 12 dibagi min 2 sama dengan min 6. Jadi untuk koordinat titik potong terhadap sumbu y-nya kita dapat 0,6. Nah, kita lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari. Berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis, sesuai yang sudah
jelaskan tadi ya, berada di sebelah kiri garis pembatas, dan garis pembatasnya adalah putus. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Nanti untuk contoh soal kedua kita akan lakukan di GeoGebra-nya langsung. Nah, selanjutnya kita uji titik. Pakai metode uji titik. Jadi misal ambil sembarang titik 0,0 di sini, substitusikan ke 3x min 2y kurang dari 12. Kita substitusikan ya, jadi 3 kali 0 min 2 kali 0 kurang dari 12. Nah, 0 kurang dari 12. Hasilnya benar. 0 kan memang kurang dari 12 ya, jadi bernilai benar. Sehingga DP atau daerah penyelesaiannya berada pada titik tersebut. Oke. Nah, tanpa melakukan uji titik, tadi kan pakai ada uji titiknya ya di contoh soalnya itu, daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier itu bisa ditentukan dengan aturan berikut. Jadi kalau nggak pakai uji titik, kita tinggal ingat-ingat saja. Kira-kira di dalam tabel ini seperti ini. Jadi bisa ditentukan pakai aturan seperti ini. Jadi ketika ada pertidaksamaan AX plus BY lebih besar dari sama dengan C, ketika B-nya ya, ketika B-nya itu lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di kanan atau di atas garisnya. Dipahami? Jadi ketika B-nya lebih besar dari 0, himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di mana? Berada di kanan ya, kanan atau atas. Ketika B-nya kurang dari 0, itu berada di kiri dan di bawah. Nah, ketika pertidaksamaannya ini kurang dari sama dengan, yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan C, di sini ketika B-nya, nilai B-nya itu lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya berada di kiri atau di bawah. Jadi kalau misalkan pertidaksamaannya tadi lebih besar dari, ketika B-nya lebih besar dari 0 itu di kanan, tapi ketika pertidaksamaannya ini kurang dari, maka ini adalah di kiri. Dipahami atau bingung? Kira-kira bingung atau jelas? Sebenarnya ini mudah ya, cuma mungkin kata-katanya saja yang agak bulat. Pokoknya diingat-ingat aja kalau pertidaksamaannya lebih dari, nah B-nya ini lebih besar dari 0, berarti itu ada di kanan. Tapi ketika B-nya lebih kecil dari 0, maka itu ada di kiri atau bawah ya, kanan atau atas, kiri atau bawah. Jadi ingat-ingatnya mudah gitu ya. Nah, ketika sistem pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, itu ketika B-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0, itu B-nya itu ada di bawah atau di kiri atau di bawah. Ketika B-nya kurang dari 0, itu B-nya ada di kanan atau di atas. Seperti itu. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Ya, tentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaan berikut. Nah, tadi kan kalau pertidaksamaan hanya ada satu. Kalau sistem pertidaksamaan itu ada 2 atau lebih. Jadi di sini kita punya soal yaitu 2x plus y lebih besar dari sama dengan 4, 2x plus 3y lebih besar dari sama dengan 6, x lebih besar dari sama dengan 0, dan y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, titik potong. Kita tentukan yang pertama titik potong sumbu x dan sumbu y. Dimana tadi ini sudah kita rubah ke persamaan terlebih dahulu ya. Kita rubah ke persamaan. Jadi menjadi 2x plus y sama dengan 4. Jadi ini kan pertidaksamaan, kita rubah dulu ke persamaan. Nah, ini kok nggak bisa. Kita gambar saja ya.
Jadi ketika X, Y, ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jadi ini X-nya kita substitusikan ya. Jadi caranya kita substitusikan. 2X plus Y sama dengan 4. Berarti ketika 2 kali 0 tambah Y sama dengan 4, berarti maka Y-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4. Sama dengan 4. Betul sekali. Ya, ini sebenarnya ada tabelnya, tapi kayaknya di PPT-nya kurang. Nah, ketika Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? Jadi Y-nya yang diganti 0. Y-nya yang diganti 0, berarti di sini 2X 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? 2, Bu. 2, betul. Nah, jadi ditemukan untuk titiknya ya. Titiknya di sini 0,4 dan 2,0. Oke, untuk titik potong selanjutnya, ini seharusnya ini ya, titik potong 2X plus 3Y sama dengan 6. 2. X sama dengan 2X ditambah 3Y dipotong 2X ngelek ya ini. Oke. Terus ini itu ya 2X plus 3Y sama dengan 6. Ketika X-nya 0, maka kita substitusikan seperti cara yang pertama tadi. Ketika X-nya kita rubah jadi 0, maka 3Y sama dengan 6. Y sama dengan berapa? 2 ya. Nah, untuk Y-nya kita temukan 2. Lalu untuk ketika Y-nya yang 0, kok hilang? Wah, ini kenapa ya? Ya, seperti ini ya. Kalau online jadinya ada banyak kendala yang kadang tidak terduga terjadi. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya cara mencarinya seperti tadi. Hampir mirip. Oke, sebenarnya tadi ada ini kita gambar terlebih dahulu di GeoGebra. Tadi kan belum ada ininya ya, belum ada penyelesaiannya. Sepertinya tidak bisa ini ya. Sebentar. Harus stop share terlebih dahulu kayaknya ya, baru share screen lagi. Nah,
Tadi untuk titik-titiknya masih ingat? Tadi kita punya 2X ya, tadi 2X plus Y sama dengan 4, lalu 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi untuk gambar grafiknya seperti apa kira-kira? Kita tulis di sini 2X plus Y dari sama dengan 4, lalu 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, kira-kira daerah penyelesaiannya seperti ini ketika nanti kita pakai aplikasi GeoGebra. Nah, kira-kira daerah penyelesaian yang mana? Jadi daerah penyelesaian itu ketika dia dilalui keduanya. Jadi ini kan ada arsiran yang pertama, lalu arsiran yang kedua. Nah, yang arsiran daerah penyelesaian yang dilalui dua arsiran, karena ini ada dua garis ya, dua arsiran inilah yang dinamakan daerah penyelesaian. Nanti jangan lupa dimasukkan ketika dalam aplikasi GeoGebra ini ya, jangan lupa dimasukkan X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0 tadi. Seperti itu. Mungkin untuk GeoGebra-nya ini nanti kita akan belajar lebih lanjut atau nanti Ibu kirimi video ini ya, cara tutorialnya untuk memakai GeoGebra-nya. Karena untuk waktunya pada pagi hari ini tidak cukup ketika kita membahas GeoGebra-nya. Lanjutkan ya. Lanjutkan ke yang ketiga, yaitu program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah suatu metode atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan. Jadi, program linier itu metode atau program untuk memecahkan masalah. Jadi kan tadi kita bisa menggunakan rumus-rumus ini untuk memecahkan masalah konseptual seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari program linier itu adalah mencari penyelesaian optimum yang dapat berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Jadi nanti pasti soal-soal program linier ketika soal cerita kayak gitu pasti tidak jauh-jauh dari suruh mencari nilai maksimum, mencari nilai minimum, atau mencari model matematikanya atau seperti apa. Gitu. Jadi nanti kita akan ke contoh soal. Contoh soal ya, ini memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju. Baju yang pertama memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Lalu baju yang kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju 1 adalah 500.000 dan harga jual baju 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah, nah untuk penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama, langkah pertama tadi masih ingat kan? Itu membuat model matematikanya. Lah, untuk membuat model matematika kita harus memisalkan. Oke. Nah, jadi di sini Ibu buat tabel-tabelnya ya.
banyaknya model 1 itu kita misalkan X. Lalu banyaknya model 2 itu kita misalkan Y. Seperti itu ya, karena kita akan merubah ke model matematika. Nah, untuk maksimumnya di sini kain satinnya kan butik itu cuma memiliki 4 meter. Dan kain pradanya 5 meter. Jadi nilai maksimumnya itu kain satinnya 4, lalu pradanya 5. Itu ya. Nah, lalu banyaknya model 1. Nah, di sini kan banyaknya model 1 atau baju 1 ya. Banyaknya model 1 itu baju 1 itu memerlukan kain satin 2 meter. Dan kain prada 1 meter. Lalu yang model 2 atau baju kedua memerlukan kain satin itu 1 meter dan kain prada 2 meter. Ya, kita dipahami kan? Apa Ibu terlalu cepat? Ya, Bu. Tidak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk fungsi objektifnya, di sini nanti untuk kita tentukan fungsi optimalnya. Fungsi itunya ya. Jadi di sini harga bajunya kan 500.000. Jadi harga baju 1. Ini banyak model 1 ini baju 1 gitu ya. 500.000, lalu untuk baju 2-nya 400.000. Nah, kita tentukan model matematikanya. Untuk yang pertama atau baju 1, model matematikanya yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Karena di sini maksimumnya 4, jadi nggak boleh lebih dari 4. Gitu ya. Ketika di sini minimumnya 4, maka di sini tandanya lebih besar dari sama dengan. Gitu ya. Karena ini maksimum, jadi seperti itu. Nah, untuk model kedua, x plus 2y kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk fungsi tujuannya yaitu 500.000 X ditambah 400.000 Y. Seperti itu. Nah, tadi kita dapatkan model matematika ini ya. Nah, fungsi tujuannya kan tadi 500.000 X, 400.000 Y. Seperti itu ya. Nah, langkah kedua kita menggambar daerah penyelesaian. Nah, ini tadi kita dapatkan daerah penyelesaian seperti ini. Kalau masukkannya tadi di GeoGebra sama seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, lalu kita cari nilai dari titik potongnya. Nah, ini adalah eliminasi. Tadi ada yang menjawab metode eliminasi. Jadi ada di dalam sini. 2x plus y sama dengan 4, kita kalikan 2, jadi 4x plus 2y sama dengan 8. Lalu x plus 2y sama dengan 5, kita kalikan 1, jadi x plus 2y sama dengan 5. Jadi di sini kan kita cari agar kita eliminasi ya 2y-nya ini, sehingga jadi 3x, ini 3 karena 4x dikurangi x, 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, lalu kita substitusikan. Kita cari satu titik substitusikan nilai X-nya. Jadi, karena X-nya 1, kita substitusikan ke sini menjadi 2 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 2. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, untuk nilai fungsinya, kita coba 0 X-nya, Y-nya 0 sama 0 ya. Kita dapatkan hasil 0. Lalu ketika kita masukkan nilai yang ini tadi, yang di grafik tadi, itu ada 2,0, kita kalikan, hasilnya ada 1 juta, lalu 0,52, tadi kan garisnya 2/5 ya, tapi 2,5 tapi biar mudah, jadi kita buat 5/2. Kita dapatkan hasil 1 juta juga. Lalu untuk potongan titiknya tadi itu kita dapatkan titik 1,2 sehingga hasilnya 1.300.000. Jadi tadi kan yang ditanyakan adalah nilai maksimum atau maksimum hasil penjualan. Nah, di sini yang paling banyak atau yang paling besar adalah 1.300.000. Jadi itu adalah nilai maksimumnya seperti itu. Nah,
Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi ya, anak-anak. Jadi ini Ibu punya tugas yaitu memperhatikan tayangan video. Jadi ada masalah konstekstual. Karena di sini harus kita tujuannya kan pembelajaran ini bisa digunakan di kehidupan kita ya, masalah-masalah konstekstual. Jadi di sini ada tayangan video di YouTube. Lalu silahkan diamati tayangan videonya. Nah, kira-kira menurut kalian nanti apa tujuan dari usaha pembuatan sirup jahe? Jadi bocorannya YouTube-nya ini adalah terkait pembuatan sirup jahe gitu ya. Jadi langkah dan caranya itu seperti apa agar dilakukan agar perusahaan itu memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi nanti untuk link YouTube-nya akan Ibu kirimkan juga ke ini ya, ke grup WhatsApp. Sebenarnya tadi kita tonton bersama-sama, tapi berhubung waktunya sudah habis, jadi kita lihatnya nanti saja, nggak apa-apa ya. Mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Mumpung masih ada waktu 1 menit. Belum ada, Ibu. Belum ada, oke. Semoga cukup jelas ya dan cukup bisa dipahami. Nanti grup WA bisa dimaksimalkan ya. Mungkin ada yang tadi tertinggal atau seperti apa. Atau mungkin nanti Ibu kirimkan PPT-nya juga. Jadi nanti bisa kalian pelajari lagi. Ketika tidak paham, bisa kalian tanyakan di grup atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Ibu ya. Jadi jangan malu bertanya karena nanti ini adalah topik yang penting juga, yang cukup penting. Jadi harapannya semua bisa paham dan bisa mendapatkan ilmunya bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, mungkin kita bisa berdoa, membaca hamdalah dan surah kafaratul majelis ya bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat puasanya. Nggak boleh buka puasa duhuran ya, harus maghrib. Oke, mungkin cukup itu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ain. Ya,